Nah, kita mau ceritain apa? Oh, jadi kita mau ceritain tentang kalau kamu positif, terus kamu harus isoman di rumah, itu apa aja yang harus dikerjain. Yang pertama adalah, kalau udah ketahuan punya surat PCR positif, segera hubungin dokter. Baik itu dokter yang kamu langganan, misalnya kamu punya dokter langganan, maupun rekan-rekan dokter. Atau kalau nggak punya rekan dokter, kalian ke Halo dok. Ini bukan endorse, tapi ini benar-benar sangat helpful. Untuk kita menolong yang nggak banget punya, gitu. menurut untuk kita yang nggak punya dokter atau kita benar-benar nggak punya akses gitu ya. Jadi kami waktu itu untuk Kavi doang sih. Kalau Kavi kami ke dokter spesialis anak di Halodoc, kami konsul obat apa sih buat si Kavi, batuknya begini, terus panasnya segini. Oh, kalian tahu Halodoc kan ya? Halodoc itu adalah aplikasi untuk tanya-tanya sama dokternya. Jadi di sana tuh kalian bisa tanya jawab sama dokter, konsultasi. Bayar berapa? 30.000. Kalau dokter umum 30.000, kalau spesialis itu berapa? Kayak lebih mahal dikit ya? 50 apa? Yang 50 sampai 100 deh kalau nggak salah. Nah, jadi kita konsultasinya online aja. Karena kan kita nggak bisa keluar, nggak bisa ke klinik, nggak bisa ke dokter rumah sakit mana. Dan udah nggak boleh kan kalau udah ketahuan sakit. Jadi udah kita konsultasinya online aja lewat Halodoc itu. Kita kasih penjabaran apa yang terjadi, gejalanya gimana. Terus kita minta resep ya? Ya, untuk Kavi minta resepnya ke sana. Tapi kalau buat aku sama Dodi, sama suami, kami mintanya sama dokter teman. Tapi dikasih resep, terus difotoin. Resepnya itu yang bisa untuk membeli obat di Halodoc juga gitu. Ya, Karena jadi beberapa obat tidak dijual bebas, harus ada resepnya. Dan obat tersebut adalah antibiotik dan antivirusnya. Jadi itu yang paling penting yang harus dimiliki. Jadi kami beli di Halodoc. Nggak mungkin. Oh, bunyi apa itu? speaker di luar. Ya, jadi udah dapat resep, udah kami beli, dan setelah total kayaknya bisa sampai 1 juta. Karena kan yang sakit banyak, ya kan? Dan sedangkan obatnya itu sehari bisa berapa kali? Antivirusnya tuh mahal, dan sehari kan 2 kali ya, apa sekali? Lupa. Ntar ada di sini. Ada sih. Jadi dia tuh bagusnya journaling tuh gitu kan, kita tahu apa aja sih yang kita keluarin hari ini gitu. Oh, sehari 3 kali. Jadi untuk antivirus itu sehari 3 kali. Dan iya nih metisoprolol. Dan itu harganya mahal. Dan itu harus diminum minimal 5-7 hari gitu kan. Jadi ya tau lah berapa kalau mau dikali. Satu orang berarti kan 15 biji. Satu hari 3. Sebijinya harganya berapa? Ya gitu. Ntar bisa cek sendiri di Halodoc harganya berapa. Metisoprolol kan. Kami nggak menyarankan harus minum itu, enggak. Tapi kemarin kami dikasihnya itu resepnya. Ikutin aja resepnya dokter. Jadi kalau kita udah konsultasi kan beliau udah lebih tahu, udah ikutin aja lah gitu kan ya. Orang lain belinya Fluvir, orang lain belinya Avigan, nggak masalah. Kita dikasihnya itu aja yang dibeli gitu. Kan fungsinya sama. Iya. Terus selain obat kan kita juga beli multivitamin, terus zinc. Ya pokoknya buat kebaikan obat diri. Batuk, obat panas segala macam itu beneran sangat costly banget, cost a lot gitu loh. Jadi kalau bisa jangan sakit. Jadi menurut kalau kalian berpikir bahwa gue isoman aja deh, lu pikir isoman murah. Jadi gini ya teman-teman, kalau misalnya nih kalian, menurut aku ya ini agak sedikit cheating sih. Jadi kalau misalnya kalian sakit nih, PCR-nya positif, terus sebenarnya gejala kalian ringan-ringan aja atau kalian OTG gitu kan. Tapi kan tetap aja OTG di dalamnya tuh ada virus, cuman nggak ada gejalanya. Nah, yang kalau kita imunnya turun dikit dia bisa jadi bergejala. Nah, kalau kalian nggak mau ngabisin duit banyak, kalian isolasi aja di rumah sakit atau di hotel rujukan. Jadi kan sekarang banyak banget nih hotel-hotel yang kerjasama sama wisma-wisma yang bekerja sama dengan Kemenkes sama Satgas Covid kabupaten atau setempat gitu kan. Di hotel ini kamu bisa isolasi. Nah di situ deh kamu masuk. Kalau nggak salah sih kalau di hotel tadi dikasih obat ya. Iya, dikasih obat, ada dokternya gitu kan. Jadi kalian pengobatannya di sana gratis gitu. Iya. Kalau nggak mau ngeluarin biaya segini mahal. Cuman kemarin kenapa kita nggak itu, karena ya udahlah di rumah aja gitu. Ya, karena yang sakit kan sekeluarga dan ada yang sehat. Jadi dia yang merawat. Terus lebih ke emang saat itu kan lagi penuh-penuhnya. Iya, nggak ada tempat. Emang nggak ada tempat. Even buat yang isoman gejala ringan itu juga nggak ada masuk gitu, nggak bisa masuk. Jadi ya udahlah di rumah. Jadi kalau emang ada yang lebih berat, silahkan deh manfaatkan itu rumah sakit. Jadi saat itu tuh kayak gitu. Jadi kalau emang mana yang lebih dekat dengan kematian itu deh yang diutamain gitu. Nah kita merasa masih sehat di rumah, bisa di rumah aja. Tapi ya itu resikonya di rumah tuh cost a lot banget. Oke, jadi kita mau share
kehidupan kami isoman. Setelah tadi kan udah dapat obat, udah diminum sesuai jadwal, kami punya jadwalnya. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang naudzubilahnya sakit, dibuat jadwal supaya ingat dan supaya bisa ngingetin juga anggota keluarga untuk minum obat. Lu belum lo gitu. Karena antibiotik itu kan pertama mesti dihabiskan, terus kedua sebisa mungkin kalian minum tuh di jam yang sama gitu. Kenapa dia dibilang 3 kali sehari? Itu artinya dalam 24 jam berarti setiap 8 jam kamu minum gitu. Jadi misalnya kalau sekarang kamu minum jam 12 siang, berarti jam 8 malam kamu minum lagi, terus 8 tambah 8 jam 4 pagi kamu minum lagi. Sebenarnya gitu tuh siklusnya minum antibiotik gitu, dan sebisa mungkin diikutin. Terus di rumah sih sebenarnya gejalanya nggak segitu berat ya, kami cuman concern di coffee aja bagaimana. Terus Dodi yang penting batuknya hilang, suami saya gitu. Terus kami tetap keep kontak sama mama di Wisma Atlet, bagaimana keadaan mama, gimana keadaan bapak. Dan ya memang tapi di tanggal 8 ini kita gejala udah lumayanan hilang ya. Kavi udah nggak demam, Kavi ya batuk-batuk sedikit doang, Dodi juga batuknya ya batuk-batuk ringan gitu. Nggak ada hal-hal mengkhawatirkan gimana sih, karena kan pertama masih muda juga gitu. Itu di tanggal 8 ya, maksudnya 4 hari setelah huru hara gitu kan. Jadi dalam waktu 4 hari kalau kamu masih muda, relatif lebih cepat kan kita sembuhnya gitu. Tapi di hari tanggal 8 itu mama gimana? Mama masih batuk. Oh, masih batuk. Bapak juga masih belum stabil nafasnya. Jadi selama di Wisma Atlet itu, bapak itu di tempat ini di IGD, mama itu di kamar. Jadi ada kamar yang niatnya kalau bapak udah kondisinya membaik, bapak bisa pindah ke kamar. Tapi unfortunately sampai bapak pulang itu bapak nggak sempat pindah ke atas, nggak sempat pindah ke kamar inap biasa karena ya memang butuh penanganan intens gitu. Dan bapak belum bisa lepas oksigen. Tuh, karena di atas itu nggak ada tabung oksigen yang kayak kita kalau di rumah sakit ada tabung oksigen gitu kan, nggak ada. Suplai oksigen di atas Cuma ada di IGD. Itu cuma ada di IGD doang. Gitu. Jadi hari ke hari di tanggal berapa mama swab lagi? Kalau nggak salah tanggal 16 deh. Hari ke-7 dia biasanya kemarin. Masa? Hari ke-7-nya mama tuh mama udah negatif tau. Oh. Iya bener tanggal hari ke-7-nya mama. Enggak deh. Enggak, mama Enggak, tanggal salah. 16. Aku ingat mama tanggal 16 itu mama swab lagi di sana. Terus hasilnya udah negatif. Sebenarnya betul. Sebenarnya mama udah boleh pulang ya kan? Tapi tanggal 16 itu kondisinya bapak juga masih belum bisa stabil gitu. Bapak tuh apa sih sebenarnya yang dirasakan? Satu, batuknya tuh gila. Batuk ya sampai lu batuk 2 menit capek kan. Nah bapak tuh batuk bermenit-menit gitu, 2 menit batuk nggak berhenti, dahaknya banyak. Terus ya kan orang udah tua dalam keadaan sakit, lemes kan, batuk sampai bermenit-menit itu lemes banget dan selalu ngeluarin dahak gitu loh. Dan saturasi bapak saat itu kalau lepas katalog lepas oksigen itu pasti dia masih di bawah 90. Jadi dokter juga masih enggak lu nggak boleh pulang gitu. Dan padahal ternyata bapak tuh udah di swab tanggal 14, di swab ulang karena dengan harapan mungkin ada perbaikan. Ternyata nggak juga dan sepertinya hasilnya memang masih positif karena nggak di share gitu loh ke bapak sampai mau pulang nggak sih. Iya, sampai mau pulang hasil swab tanggal 14 itu nggak di share karena ya elah gejalanya juga masih ada masih gitu parah, loh tapi tidak ada demam. Jadi yang dialamin sama bapak, kalau mama tuh kan cepet ya, maksudnya di sana seminggu batuknya mama tuh udah sembuh. Nah mama tuh udah bisa lah jadi perawatnya bapak. Ketika mama udah negatif, bapak tuh masih yang batuknya nggak sembuh-sembuh, batuknya menggila, terus masih lemes, masih yang nggak bisa berbalik badan sendiri, ngangkat pantat sendiri gitu. Toilet harus ke toilet juga. Nah boro-boro ke toilet, bapak tuh nggak bisa bangun. Jadi bapak waktu itu sempat pakai popok dewasa ya kan, buat pipis, buat pupuk gitu. Jadi mama ya bolak-balik ngerumat ya buat gantiin popok bapak gitu. Jadi udah bapak tanggal berapa udah bisa WhatsAppan ya? Sebelum-sebelumnya kan nggak bisa WhatsAppan tuh, jadi dikit-dikit manggil suster. Kalau ada mama ya sama mama. Nah begitu udah bisa WhatsAppan, mah bapak mau pup. Jadi mama turun dulu gitu kan, akhirnya udah dibersihin gitu kan supaya bapak bisa sholat gitu. Terus dipijit-pijit gitu, karena buat ngangkat badannya sendiri tuh nggak bisa, tenaganya nggak ada.
segitunya. Sampai bapak cerita, bapak nggak bisa ngangkat pantat, bayangin bapak mau balik begini nih gak ada tenaganya gitu. Selemes itu, Bo. Dimaklumin sih, karena kan pertama dia udah tua, terus suplai makanan yang makan masuk terus, bapak nggak ada menolak makanan, tapi makanan yang dia makan tuh habis buat combat penyakitnya. Boro-boro jadi tenaga buat otot, jadi ya nggak ada buat combat penyakit semua gitu loh. Jadi kayak udah deh, bapak lemes banget ya, nggak ada tenaga. Saat itu kayak gini, ini udah deket kali ya umurnya bapak ya. Kita udah mikirnya gini, nanti kalau bapak nggak ada kita harus apa ya, apa yang Udah harus mikirnya kesana tuh gitu. apa yang harus kami take care ya, apa yang Pertama kali apakah mesti ada apa? urusan apa, utang masih ada nggak ya gitu. Urusan keluarga gimana nih gitu. Sambil Kok ya ketawa doa sih lu? tahu. Karena Sambil itu didoain karena ya itu Allah. kayak ih kok lu bodoh Kayak banget sih gitu. kayak gini, kayak emang tanda-tandanya itu udah menuju ke sana gitu loh, udah menuju ke titik lagi gitu gitu. Udah takut aja. Terus gini, selama bapak sakit tuh juga kan karena dia mengeluhnya kan sesak napas. Pertama dikasih oksigen. Kalau kalian tahu oksigen itu kan ada barnya, liter per menit ya kan. Tadinya tuh yang di rumah dari di awal tuh pakai yang berapa deh? 8 liter per menit. Nggak mempan. Terus naik jadi 10 liter per menit, nggak mempan. Terus akhirnya dinaikin jadi pakai alat apa Alatnya sebutannya? yang diganti. Alatnya diganti. Jadi buat yang tekanan lebih gede 80 liter per menit. Jadi dimasukin tuh oksigen, dipaksa masuk. Jadi alat itu membuat oksigen bisa masuk sampai ke paru-paru tanpa bapak harus menghirup. Jadi kan kita kan kalau mau menghirup oksigen napas dulu nih, gitu kan. Nah alat itu membuat oksigen tuh mengalir terus 80 liter per menit. Tapi bukan Cepet banget ventilator kan? ya? Tapi bukan ventilator, karena Karena ventilator bapak kan masih masuknya bisa lewat nafas. mulut. Kalau ini masuk lewat hidung. Bapak masih bisa napas, masih bisa makan, masih sadar. Jadi bapak nggak sempat pakai ventilator. Amin, alhamdulillah. Dia pakai alat itu aja, tapi nggak lama juga karena bapak mengeluh alat itu panas. Jadi oksigen itu dimasukin karena terlalu deras kan, jadi panas gitu. Bapak nggak betah pakai alat itu, jadi nggak usah deh pakai alat yang biasa aja, tapi barnya tinggi, jadi yang paling tinggi. Oh, soalnya 10 liter per menit aja deh, gue maklum kata bapak gitu. Oke, lanjut kita ceritain. Pokoknya singkat cerita, ini udah nyampe ke hari ke-14 isolasi gitu kan, di tanggal 18 Januari. Kami yang di rumah, isoman di rumah, PCR lagi untuk tahu gimana perkembangannya. Hasilnya, Adek sama Kavi masih positif, suaminya Adek udah negatif, aku tetap negatif. Jadi, terus apa yang kami lakukan setelah itu? Ya memperpanjang aja isolasinya, enggak pecicilan gitu kan, tapi udah bisa. Tetap belum keluar-keluar. Tetap belum keluar-keluar, tapi kalau misalnya kayak belanja gitu kan darurat, Dodi udah bisa keluar gitu. Ingat kan Dodi belanja loh. Jadi belanja, oh iya. Tapi aku belum ke kantor, tetap aku masih di rumah karena asumsinya ya masih ada orang yang sakit. Kalau gue kemana-mana ntar malah jadi nularin, takut gitu kan. Terus bapak sama mama di Wisma gimana tanggal itu? Bapak sebenarnya sudah lebih fit, tapi ada kabar dari dokter Bapak diindikasikan PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis. Google aja. Google aja PPOK. Ntar ada di sini nih. Judulnya PPOK sebenarnya adalah pokoknya udah ada penurunan fungsi parunya Bapak gitu. Sebenarnya kan kalau kayak gitu, kalau kita tahu di Google bilangnya kalau Bapak ngerokok atau biasanya karena rokok, karena polutan polusi gitu gitu kan. ya. Tapi kan Bapak bapak kan kan nggak ngerokok. ngerokok. Cuman mungkin karena kehidupannya dari dulu sampai sekarang tuh dia Kerjanya di pabrik. Jadi gimana kan Iya. pabrik kan yang ngeluarin emisi, gas buang segala macam. Mungkin itu secara bapak tidak sadari itu mengendap polutannya di paru-paru. Dan itu kan sudah berlangsung puluhan tahun gitu Puluhan tahun kan. Bapak tuh kerja begitu. Jadi dari dikit-dikit lama-lama itu bisa menurunkan fungsi paru-parunya, dan bapak udah tua. Iya. Jadi ya udah, kita terima aja lah keadaan itu. Dan sebenarnya dokternya juga udah memberikan roman-romannya gini, bapak kayaknya udah bisa pulang nih Iya. gitu kan. Tapi kalau nanti ternyata bapak kondisinya belum stabil ketika pulang, dirujuk aja ke rumah sakit yang khusus buat paru-paru tapi bukan COVID gitu. Karena asumsinya bapak udah sembuh dari COVID-nya, jadi kita bisa lanjutin perawatan paru-parunya aja gitu. Itu tanggal berapa ya? Tanggal Bapak 19 pulang bapak diindikasikan 19. PPOK. Terus bapak swab lagi 20. Jadi tanggal 20 tuh bapak di swab ulang. Terus kalau hasilnya udah bagus bisa pulang gitu. Ternyata Belum boleh pulang. belum boleh pulang karena bapak tuh kalau lepas selang oksigen
saturasinya turun. Jadi selang oksigennya dicopot Bapak bisa 93 saturasinya. Terus kalau ngapa-ngapain agak lama, Nggak berdiri bisa lama, lebih dari 5 menit. Itu bisa Itu di bawah 90 lagi. saturasinya turun dan dia yang ngos-ngosan gitu. Terus kalau pasang selang saturasinya bisa 97, 98, 99 bagus. Tandanya oksigennya emang nggak stabil gitu. Jadi kita belum, Pak, tadi dulu deh gitu kan. Dan dokter sana juga belum mengeluarkan surat untuk discharge gitu. Terus saya tanggal berapa selanjutnya? Tidak ada catatan 21, 22 ngapain? Itu udah Bapak latihan. Pokoknya kalau nggak salah dari tanggal 22 sampai 24 Bapak Gitu. tuh ya udah stay masih. Oh, Bapak pindah ke ruangan intermediate namanya. Ya. Bukan di IGD Apa lagi. namanya? Ruangan HCU. HCU, High Care Unit. Jadi di sana mendapatkan lebih Perawatan. intens sih gitu, karena IGD-nya buat orang-orang yang baru masuk, lebih tepatnya sih gitu Jadi ya. kayak Bapak cuma dipindahin doang Iya. gitu. Apa sih perawatannya masih sama aja, tapi ya di sana dokternya baik-baik, cuman mungkin karena pasiennya terlalu banyak ya, jadi kunjungannya juga nggak seintens itu gitu. Dan Overload lah, mereka overload tuh banget. overload banget karena pasien tiap hari ada. Mama tuh cerita ya, sehari tuh kan kalau yang Pemprov Jakarta kan bawainnya pakai bis sekolah. Bis sekolah tuh bisa berbes-bes full 50 orang masuk setiap hari. Kan di sana kan jamnya pagi tuh jam berapa deh? Pagi tuh jam 10 kalau nggak salah. Terus siang jamnya ada masuk itulah jam 1 jam 2 itu. Jadi setiap kali masuk ada kali 200 masuk gitu loh. Jadi sehari 500 orang masuk. Dan ke itu belum Semarang, termasuk gila. sama yang datang dari Luar. puskesmas. Puskesmasnya kecamatan kan juga tuh banyak tuh, sekali ngangkut bisa 2-3 orang. Terus yang dari luar kota kayak kita, dari Bogor tuh juga ada yang masuk gitu kan, itu juga banyak banget. Bayangin sehari nambah berapa? 6.000 ada kali. Iya, makanya tenaga kesehatannya juga capek. Banyak juga yang tumbang katanya. Bapak tuh pasien di depannya tuh adalah dokter paru gitu loh, dan dia kena gara-gara merawat. Ya, dan kalau nggak salah pas Bapak pulang dia belum pulang. Jadi dia tuh kondisinya jauh lebih Jadi buruk parah dari dari Bapak Bapak. gitu kan, kasihan ya. Tenaga medis sampai kena tuh patah hati banget. Gitu. Jadi Terus dari tanggal 22, 23, 24 ya Bapak cuma kerjaannya adalah latihan untuk kalau lepas masker, lepas oksigen bagaimana. Terus sambil ya Mama juga pijit-pijit lagi gitu ya, sampai akhirannya tanggal 25 pagi dikasih tahu Bapak udah boleh pulang. Gitu kita sebenarnya seneng sih, tapi bener-bener make sure beneran nggak nih, boleh nggak nih. karena ngeliat kondisinya Bapak kan, Mama kan memantau terus kan, kondisinya Bapak tuh masih kayak awal kemarin sakit gitu loh, cuman memang lebih bugar aja gitu. Kondisi oksigen kita langsung mikir gini, apa yang harus kita lakukan ya di Iya, rumah, kita gitu. tuh agak ragu apakah kami bisa merawat Bapak gitu loh, seintensif kalau di sana. Atau kita ini aja minta rujukan lagi, kita rawat lagi di rumah sakit gitu kan. Tapi kata dokter sana nggak apa-apa, pulang aja nanti setelah beberapa hari ke rumah sakit untuk untuk cek ke dokter paru gitu. Jadi akhirannya Tanggal 25 Bapak pulang setelah aku jemput sama Dodi jemput. prosesnya Lama banget. Jadi dari kabar itu kan kami sebenarnya udah siap-siap nih ya mau jemput. Terus jam 1, pokoknya habis zuhur kami udah berangkat nungguin. dengan asumsi Bapak bisa discharge yang jam sore jam 4. Karena kan ada jadwal keluarnya tuh jam 4. Terus ternyata jam 4 belum keluar itu surat discharge-nya Bapak, Mama udah. Jadi belum boleh. Akhirnya ya udah, aku sama Dodi ngantung aja gitu, tungguin. Akhirnya abis maghrib, abis isya Jam 8? Jam 8 apa ini? Jam 8 baru kami bisa keluar dari Wisma Atlet bareng Mama Bapak, dengan kami bawa 2 tabung oksigen Just in case kalau something jalan ada happen. ngap. Tapi Bapak pakai sih, jadi Bapak pakai sepanjang perjalanan dengan tekanan cuma 2 liter. Yang penting adalah yang masuk gitu. Terus saturasinya pasti cek, oh ternyata bagus pakai yang tekanan 2 liter per menit, gak masalah gitu. Nah, lalu apa yang kami lakukan setelah Bapak dan Mama keluar dari Wisma Atlet? Yang pertama, sewa tabung oksigen. karena Bapak kan oksigennya masih terus harus perlu ya. Jadi kita nyewa tabung oksigen yang berapa? 6 liter. Iya, 6.000 meter 6 kubik Iya. ya. Pokoknya yang tinggi banget deh. 6.000 Yang tinggi banget yang skala rumah sakit gitu. Dan Kita dewa. sewain 2
buat ditaruh di kamar. Jadi itu kalau bapak perlu aja, dan lumayan sering juga Di awal dipakai. sih bapak pakai. Kan bapak kan tanggal 25 kan, jadi kayak di 3 hari pertama tuh bapak masih pakai itu lumayan sering gitu. Nah, tanggal 28 hari Kamis itu bapak cek ke dokter paru yang ada di rumah sakit. Kebetulan kami ke Sari Asih, jadi bapak cek ke sana. Kita ceritain apa yang terjadi. Itu kondisinya bapak masih lemes loh. Jadi ke rumah sakit itu bapak masih keadaan kuyu gitu kan, kayak kayaknya bapak gue masih sakit nih gitu Masih kan pakai ya. tabung. Kita bawain Masih tabung. bawain tabung. Terus jalannya juga masih pelan banget gitu. Nah, terus akhirnya kita datang ke sana, kata dokternya, "Bapak kalau misalnya masih sakit jangan keluar-keluar. Kenapa Bapak sekarang kesini?" Dokternya malah jadi takut karena surat discharge dari Wisma Atlet itu mengatakan Bapak nilai CT-nya itu 37/40. Kalau menurut dokter paru-paru yang kami datengin itu judulnya Bapak masih sakit. Judulnya kayak virusnya masih ada. Karena apa? Gejalanya belum hilang. Jadi COVID itu dinyatakan sembuh adalah kalau it's either kamu negatif atau kamu gejalanya hilang. Jadi kalaupun kamu masih positif dengan nilai CT yang tinggi dan kamu gejalanya masih ada, itu judulnya kamu tetap masih sakit gitu. Banyak dokter berasumsi kamu masih punya virus, jadi kamu masih bisa nularin orang. Walaupun virusnya tinggal bangke-bangke doang, nggak tahu ya. Tapi pokoknya sebaiknya kalau misalnya kamu masih bergejala, itu nandanya belum sembuh gitu. Jadi jangan kemana-mana dulu. Akhirnya Dokter juga menyarankan untuk swab ulang dan CT scan lagi. Jadi scan toraks lagi di hari Kamis itu. Dan karena prakteknya ada lagi hari Sabtu, jadi apapun hasilnya kita ngobrolin lagi hari Sabtu ya gitu. Ya udah, akhirnya bapak swab lagi di hari Kamis, scan toraks lagi di hari Kamis. Hasilnya apa? Hari Sabtu itu aku sama mama doang, karena dokternya bilang Bapak masih sakit, hari Sabtu nggak usah kesini, katanya gitu. Akhirnya aku sama mama hari Sabtu itu ke rumah sakit lagi. Dokternya bilang, wah ini sih masih sakit bu namanya gitu. Ini sih masih belum sembuh, apalagi Bapak masih batuk kan, Bapak masih lemes kan, masih butuh oksigen kan, masih naik turun kan. Ya udahlah, lanjutin lagi deh kita isolasinya gitu. Jadi judulnya Bapak melanjutkan isolasi mandiri lagi di tanggal 30 itu. Jadi diresepin lagi obatnya, antivirusnya dikasih lagi, antibiotik dikasih lagi, obat batuk dikasih lagi. Yang kata dokternya ini coba dihabisin sekitar tanggal 11. Berarti kan berapa? 14 hari ya? 14 hari, persis 14 hari. Itu Bapak swab lagi untuk tahu perlu penanganan lanjut atau udah bisa dikatakan sembuh gitu. Akhirnya di hari Kamis tanggal 11 itu Bapak swab lagi. Hari Jumatnya tanggal merah, jadi keluar hasilnya hari Sabtu. Alhamdulillah di hari Sabtu itu hasilnya udah negatif. Itu tuh kayak gini, alhamdulillah Bapak gue negatif ya Allah gitu. Tapi emang di tanggal-tanggal itu Bapak udah seger gitu. Udah jajan oksigennya udah jarang. Jajan oksigen tuh maksudnya suplai oksigen yang dari tabung itu udah jarang. Dan begitu udah tahu negatif, ya udah tinggal pemulihan aja, tinggal ngegemukin badan lagi karena gila Bapak kurus banget. Iya, masa beratnya dia di 55. Iya. 55 Dari kemarin 65. Dari 65 10 kilo. Sedih gak sih liatnya? Kayak Bapak gue udah tinggal tulang sama kulit persis, udah kayak udah gitu kulitnya keriput lagi kan. Udah tua banget Bapak gue deh. Gitu akhirnya perjalanan COVID-nya kelar di tanggal 13. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan setelah itu nggak mau lagi, maaf deh. Dan ini juga sebenarnya kan kenanya juga bukan karena kaminya kemana-mana gitu loh, bukannya karena kami pecicilan. Tapi karena sekali kamu lengah melanggar prokes, inilah yang terjadi. Melanggar prokesnya seperti apa? Nurunin masker di bawah hidung. Itu adalah pelanggaran prokes Bapak gue. Dan temennya dia buka masker, Bapak nggak ngingetin. Jadi kalau sekarang tuh ada orang buka masker, kita ngomel aja deh. Kayak kemarin itu ngomel supir. Iya, kami ngomelin supir. Nah terus kami pikir kan kayak COVID udah kelar kali ya gitu, Januari kemarin kita udah selesai gitu ya. Nggak taunya belum dong kan. Sekarang penambahan kasus 5.000 per hari. Terus habis itu perasaan 5.000 per hari tuh orang jadi ya udahlah ya gitu loh. Aku tuh sedihnya gitu kayak jadi makin lost gitu. Yang mudik masih mudik, dilarang mudik abis pelarangan malah jadi mudik. Kerumunan gitu. masih ada. Mall kawinan juga masih ada, mall buka, sekolah mau buka lagi gitu kan, pasar tetap penuh, Tanah Abang tetap sumpah. Tanah Abang parah sih. Ya kayak gini, lo pada pengen sakit ya semua ya? Kalau gue sih enggak gitu kan ya. Jadi kayak kenapa ya orang-orang masih kayak gini? Agak menyayangkan aja gitu. Karena kita karena ngerasa udah lama nih COVID gitu kan, udah setahun lebih.
udahan kali ya gitu. Jadi kita kayak lalai dengan prokes, dan sekali kamu lalai prokes beginilah yang terjadi. Itu juga terjadi di ini kan kita bikin video tanggal berapa deh? Tanggal berapa Tanggal ya? 4 Juni ya. 4 Juni. Sorry, Interupsi dari bawah. Jadi tanggal 4 Juni ini kami tuh baru dapat kabar pertama, sepupu tante adiknya mama itu sekeluarga kena juga tuh di hari Sabtu kemarin. Terus minggu sebelumnya teman kosan aku itu juga kena sekeluarga. Jadi sekarang kan klasternya keluarga kan, kecil-kecil gitu kan. Oh, aku langsung mikir kok kayaknya belum selesai deh ini COVID, dan emang belum selesai, Bo. Sehari itu masih 5.000, cuman beritanya nggak gembar-gembor aja, lebih gembar-gembor abis selain jadi komisaris Telkom gitu kan. Padahal sebenarnya berita tentang COVID ini masih tetap harus diingetin supaya orang nggak lupa, supaya orang nggak lalai gitu. Dan even kamu udah vaksin, please, vaksin tidak membuatmu seperti superhero atau mutant. Vaksin itu cuma bagian dari usaha supaya jadi lebih kebal aja, tapi yang namanya ketularan ya ketularan aja. Kayak lo flu gitu kan bisa sampai berkali-kali flu, ya sama. COVID juga bisa berkali-kali kena Namanya COVID. juga virus. Namanya juga virus. Once imun lo turun, lo pasti kena gitu, bergejala. Gak sempet di-combat virusnya sama antibodi kita. Jadi ya sekali lagi aku himbau ya Rabun, kita jangan sampai lengah dengan prokes. Tetap yang namanya 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, terus Sekarang 5M gak sih? iya sekarang 5M. Yang terakhir apa? Ntar ada di situ. Mungkin nanti kita bisa google dulu ya M-nya yang kelima itu apa. Pokoknya tetap jagalah protokol kesehatan itu gitu. Ya Karena semoga belum. karena Belum ini karena sakit itu nggak enak, sakit itu mahal, sakit itu bikin trauma gitu. Yang lebih ini bodinya sakit, pikirannya jauh lebih sakit gitu. Jadi yang kita overthinking, kita yang risau, kita yang anxiety, langsung yang gimana gitu tuh jauh lebih nggak enak gitu. Oke, sekarang boleh ditutup. Closing. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan panjang tadi itu bisa menjadi sebuah inspirasi buat kalian. Ya kalau sakit, amit-amit sakit itu apa yang harus dilakukan gitu kan. Terus bisa juga menjadi pelajaran bahwa once kita lalai bisa aja jadi kena gitu kan. Dan ya jadi pelajaran aja bahwa jangan sampai gue sakit, karena kalau sakit itu mahal. Setelah di total berapa yang kita keluarin kemarin itu setara dengan cash award Oriflame Sapphire Director 28 juta rupiah. Untuk isoman, ekses, ambulans, obat, dan lain-lain. Iya. Oh ya, kita juga mau ngucapin terima kasih banyak buat semua yang sudah membantu, memberikan support, doa, ngirimin paket setiap hari. Tiap hari ya. Ada aja paket yang buat paket penghiburan ya. Ada yang ngasih makanan, ada yang ngasih buah, ada yang ngasih madu-madu mahal ya kan, ngasih suplemen, terus ngasih apalagi kue-kue, pokoknya buat menghibur kita selama kita sakit gitu kan. Terima kasih banget gitu kan, biar Tuhan aja yang balas ya, karena nggak ngerti gimana cara balasnya gitu. Itu udah bener-bener happy banget, kami terharu sekali gitu loh ketika kami sakit dikasih perhatian kayak gitu, dan ternyata itu buat booster imun bagus banget sih gitu ya. Apalagi Terima kasih juga udah nonton. oh ya, terima kasih udah nonton. Kayaknya ada setengah jam kali kita ngomongin ini ya ke kalian ya. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Bye.